Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Fitrina Susanti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Mapak Tunggul, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dengan fasilitator Ibu Suci Rahmadani dan pengajar praktik Ibu Hartati. Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan video ini, 5 tindakan-tindakan yang saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk mendiseminasikan pemahaman materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan materi budaya positif. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Pelaksanaan selanjutnya adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang saya harapkan adalah dukungan yang saya perlukan, yaitu yang pertama dukungan dari kepala sekolah otomatis, kemudian rekan sejawat, kemudian guru, agar tindakan yang telah saya susun ini dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh, tak terlepas dari sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan dari orang tua untuk pelaksanaan dan pembiasaan budaya positif di rumah. Aksi nyata yang saya lakukan ini adalah membagikan konsep-konsep budaya positif kepada rekan-rekan saya sesama rekan guru di SMP Negeri 1 Mapak Tunggul dalam bentuk diseminasi modul 1.4. Konsep-konsep budaya positif yang saya bagikan terdiri dari yang pertama adalah pemahaman saya tentang konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, posisi kontrol guru, restitusi dan segitiga restitusi, dan beberapa pengalaman saya dalam menerapkan segitiga restitusi di sekolah saya. Berikut ini adalah video kegiatan diseminasi dalam rangka membagikan materi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Mapak Tunggul. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 program pendidikan guru penggerak angkatan 8 oleh Ibu Fitrina Susanti SPG. Salawat berangkaikan salam bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Fitrina Susanti sebagai guru penggerak yang akan menyampaikan kegiatan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Kemudian kepada Bapak Ibu tenaga pendidik yang sudah bisa menyempatkan meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, untuk lebih lancarnya kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali kegiatan dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Fitrina Susanti kami persilahkan untuk menjelaskan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Kepada Ibu Fitrina Susanti dipersilakan.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama hadir di sini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kegiatan budaya positif ini telah kami dapatkan dalam program guru penggerak angkatan 8 yang telah kami sepakati bersama rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 8 dengan fasilitator dan instruktur nasional, sehingga kami diberikan untuk memberikan praktik baik kepada ibu-ibu semua tentang budaya positif, sehingga nantinya berharap dengan adanya budaya positif ini kita semua bisa mewujudkannya di kelas, bisa mewujudkannya di sekolah, sehingga kedepannya siswa-siswi kita sudah menanamkan dalam dirinya, tertanam dalam dirinya sifat internal untuk melakukan budaya positif. Jadi sebelum menampilkan budaya positif ini, kita ada video dulu yang akan ditampilkan. Rapide o sparca anche pesanties. Jadi ibu-ibu, itu dia yang video yang kita tampilkan tadi. Bagaimana perasaan kita sebagai seorang guru melihat aksi video yang kita tampilkan tadi? Bagaimana kira-kira guru mendidik anak tersebut di sekolah, dan bagaimana kira-kira orang tua mendidik anaknya di rumah? Itu dia kemampuan yang ada dalam diri anak. Bisa tidak kira-kira ibu-ibu untuk menjelaskannya sedikit atau memberi gambaran? Pada Ibu Santi kami persilahkan. Terima kasih Bu Rina. Seperti yang sudah sama-sama kita saksikan tadi di video, sungguh ini sesuatu yang menyentuh sekali. Bagaimana kita melihat seorang anak yang umurnya mungkin kalau diperkirakan masih di bawah ya mungkin 7 tahun ya, perkirakan 7 tahun atau sekitaran itu,
sudah memiliki perasaan yang merasakan bagaimana kira-kira yang di hadapannya itu bisa menjadi sesuatu yang bisa terselesaikan, sehingga saat itu kita lihat anak tadi melihat keadaan di sekelilingnya, kita juga lihat orang dewasa yang ada di sana. Tapi kita sayangkan bagaimana orang dewasa reaksinya di sana sibuk dengan kegiatannya masing-masing, tidak melihat apa yang terjadi di depannya. Sementara anak tadi dengan umur yang mungkin lebih kecil usianya dari anak orang-orang dewasa tadi, dengan gagah beraninya kita lihat maju ke depan untuk berusaha menyelesaikan persoalan yang sebenarnya itu adalah masalah semua orang saat itu, yang di sana juga orang-orang dewasa banyak sekali berkumpul. Namun kenapa anak ini kira-kira bisa sampai bersikap demikian? Ini bisa jadi sebuah pembelajaran mungkin yang didapatkan di dalam kesehariannya atau dalam kehidupannya, bisa jadi di sekolah. Kalau kita lihat mungkin bagaimana gurunya di sekolah mendidik, pertama mungkin yang dilihatnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh guru, tentu yang berkaitan dengan hal-hal yang positif. Nah, misalnya seorang guru yang mungkin sering memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak tersebut ketika ada suatu permasalahan. Yang paling sederhana misalnya hal sampah, itu sederhana sekali mungkin kita lihat, tapi ketika dia melihat seorang guru yang secara spontan mengambil sampah yang ada di depannya, mungkin ini akan menjadikan pembelajaran bagi anak tersebut bagaimana juga dia bisa meniru hal tersebut. Seorang guru, walaupun dia guru, tidak harus melulu dia menyuruh anak untuk mengambil, tapi guru ini menjadikan contoh bahwa kebersihan itu memang milik kita semuanya. Jadi secara tidak langsung anak tadi mungkin memperoleh pembelajaran yang positif, yang baik dari guru-guru di sekolahnya. Kemudian juga mungkin di lingkungan rumah, di keluarganya, orang tua dan lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, orang tua, kakak, mungkin memberikan hal-hal yang positif juga, mengajarkan hal-hal yang positif, yang baik-baik, sehingga anak tadi pun mempunyai nilai-nilai yang baik juga yang ditanamkannya dalam kesehariannya, yang dia pakai juga dalam kesehariannya. Mungkin itu Bu Fitri Nasnati. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Ibu Santi Yunita, apresiasi yang luar biasa sekali atas pendapatnya tadi. Memang demikian, guru ini adalah untuk digugu dan ditiru. Kita tidak hanya untuk menyuruh anak saja, tetapi contohkan dulu untuk diri kita sendiri. Nanti bagaimana murid kita, tidak hanya kita sebagai guru, tetapi juga sebagai orang tua. Bagaimana anak tadi bisa menggerakkan orang dewasa, menggerakkan komunitas yang banyak itu, padahal di sana banyak ada polisi, ada orang yang lain, pedagang, semuanya. Tidak ada yang tergerak untuk menyingkirkan halangan di jalan itu. Dan anak tersebut punya inisiatif sendiri, sehingga semua orang, hampir semua orang itu tergerak untuk membantunya, sehingga halangan yang ada terjadi di situ bisa mereka singkirkan. Begitu juga dengan kita di sekolah. Inilah budaya positif yang telah saya dapatkan tadi, akan berbagi dengan kawan-kawan semua, sehingga mudah-mudahan nanti bermanfaat tentang materi yang saya peroleh ini. Kemudian materi untuk hari ini, topik yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi atau hukuman dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini adalah perubahan paradigma dalam diri seseorang. Bagaimana ini adalah salah satu kegiatan adalah kepalan tangan. Bagaimana sesuatu yang berharga kita buatkan dan kita masukkan di dalam kepalan tangan kita. Bagaimana kita suruh seseorang untuk membuka kepalan tangan kita tersebut. Teman atau Anda ingin mengetahui apa yang harus Anda tulis. Kita melakukannya bisa dengan cara membujuk, merayu-rayu, tolonglah buka dulu apa itu yang ditulis. Karena ada rasa penasarannya. Boleh dengan cara mengancam. Itu yang bagak-bagak mengancamnya. Minta dulu, ini apa yang kamu tulis. Karena kemudian boleh dengan menghardik. Jadi banyak macam cara yang dilakukan oleh teman kita. Bagaimana cara kita untuk membuka kepalan tangan tersebut. Apakah kita bersedia membukanya? Bersedia. Kira-kira ibu-ibu bersedia tidak kalau diancam? Nah, kalau
dibujuk? Bujuk ya. Tergantung cara dia meminta sama kita. Tapi kontrol dirinya di dalam tangan itu diri kita sendiri. Itu tentang kepalan tangan tadi. Bagaimanapun cara orang untuk membujuk kita, menghardik, meraih kita, ini kontrolnya ada dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita mengontrolnya? Apakah kita nanti akan membuka kepalan tangan kita tadi atau kita akan tetap menutupnya? Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Berarti kalau tidak bisa dibujuk, dihardik lagi, dipaksa. Itu adalah stimulus responnya. Kemudian apa teori kontrolnya? Kolaborasi, bekerja sama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian modal berpikir menang kalah kalau untuk stimulus respon. Berarti kalau teori kontrolnya, modal berpikirnya adalah menang-menang. Apapun yang kita lakukan, kita tetap dalam keadaan menang. Tidak ada kalah menangnya, tidak ada kalahnya, semuanya menang. Kemudian ada lagi disiplin positif. Menurut William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian kontrol menurut William Glasser itu semua perilaku memiliki tujuan. Ada di sana teori motivasi, ada namanya 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Teori motivasi itu adalah yang pertama untuk menghindari hukuman. Kalau untuk menghindari hukuman itu namanya motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan juga masuk kepada motivasi ekstrinsik. Kita melakukan sesuatu, kalau untuk menghindari hukuman kita melakukan sesuatu agar tidak dapat hukuman. Maka kadang-kala melakukan sesuatu itu dalam keadaan terpaksa, tidak lagi dengan ikhlas hati, sama dengan untuk mendapatkan imbalan. Begitu juga nanti kita di dalam kelas, jangan sekali katanya itu jangan mengasih siapa yang dapat dikasih permen, tidak boleh lagi seperti itu. Itu adalah menimbulkan motivasi ekstrinsik dalam diri siswa. Kemudian menghargai diri sendiri itu juga bisa masuk kepada motivasi intrinsik, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Motivasi intrinsik itu muncul dalam diri siswa tanpa adanya paksaan, tanpa adanya penghargaan, dan tanpa adanya hukuman. Kemudian 5 posisi kontrol itu adalah yang pertama penghukum. Penghukum itu kita menghukum anak, misalnya anak datang langsung kita kasih hukuman. Itu masuk kepada 5 posisi kontrol. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu kita memelas-melas kepada anak seolah-olah anak itu bersalah. Kadang-kadang nak, bagaimana nih orang tuamu di rumah, orang tuamu udah capek-capek nyuruh kamu ke sekolah, sampai di sekolah kamu begini. Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat posisi kontrol sebagai teman, itu kadang-kadang kita menganggap anak kita itu teman. Nak, capek lah bayi. Iku bukan cik ke bapak kepala sekolah tuh, abang tak capek datang loh. Kita kan anggap teman dia. Atau kita, nak, kasihan kamu sama ibu. Nanti ibu dimarahi bapak kepala sekolah karena kamu terlambat. Cepat masuk. Jadi anak-anak akan menganggap kita sebagai temannya. Dan sebagai teman itu tidak baik juga. Dia tidak memasukkan dalam posisi kontrol yang baik. Anak-anak akan merasa bisa jadi dia tidak menghargai kita karena dia sudah menganggap kita temannya. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau itu adalah kita berbicara kepada anak dengan mengandalkan aturan. Dan misalnya anak datang terlambat, kamu tidak tahu ya aturan sekolah ini. Nah, itu pemantau. Berarti kita mengingatkan aturan-aturan yang ada di sekolah. Kenapa kamu terlambat? Tak ingat kamu lagi aturan yang di sini. Padahal untuk kurikulum Merdeka dan budaya disiplin positif ini tidak ada lagi yang namanya aturan. Yang ada adalah sekarang adalah kesepakatan. Boleh kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Kesepakatan itu kita masuk dalam kepada manajer. Manajer itu adalah bagaimana anak mengetahui apa kesalahan yang telah dilakukannya tanpa kita ketahui apa keyakinan kelas yang telah dia langgar. Kemudian ada yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini adalah digunakan untuk pemecahan masalah anak.
kita stabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi kebutuhan. Kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, pasti dia ada alasannya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Saya kurang bisa membedakan ya Bu antara hukuman dan konsekuensi. Di sini seperti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensinya di sini hukuman. Apa bedanya dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK? Di sana konsekuensi. Tolong penjelasannya Bu. Terima kasih Ibu Nova atas pertanyaannya. Adakah Ibu yang lain bisa menjawabnya? Silakan Bu Sakti. Baik Ibu Nova, ini mungkin mirip ya. Kalau yang satu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, yang satu juga lari mengelilingi lapangan basket juga 2 kali. Bedanya di sini mungkin kita lihat yang satu ada pelajaran PJOK di situ. Nah, kalau PJOK itu berkaitan erat dengan kegiatan olahraga. Lari itu termasuk dalam kegiatan olahraga, sementara kalau yang di bagian atas kenapa dikatakan hukuman? Karena di situ karena terlambat hadir di sekolah tanpa ada kaitannya dengan mata pelajaran PJOK. Jadi bedanya di sini yang satu kenapa hukuman? Karena di situ kita melihatnya dari segi keterlambatannya saja, tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran tertentu. Yang satu lagi konsekuensi karena dikaitkan dengan pelajaran PJOK. Mungkin itu Bu Nova, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Santi atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Nova. Adakah Ibu yang lain untuk menanggapinya? Ya itu dia, kita sama-sama berbagi saja sebenarnya. Kalau konsekuensi itu di PJOK itu adalah konsekuensi karena kesepakatan dengan guru olahraga. Yang namanya di pelajaran PJOK berlari, melompat, melempar itu sudah biasa. Itu karena pelajarannya di sana. Maka kalau guru anak terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK, wajar saja guru PJOK-nya menyuruh berlari 10 menit. Jadi kita guru matematik jangan suruh anak lari keliling lapangan bola basket. Karena itu wewenangnya guru PJOK, bukan wewenangnya kita. Kita buat pula kesepakatan kita sesuai juga dengan pelajaran yang kita ambil. Jadi jangan ambil bagian orang lain itu saja, maksudnya kalau kita sudah ambil bagian orang lain itu masuk kepada hukuman. Jadi anak kaget, oh guru matematika dulu saya lari, saya kena larinya itu di pelajaran PJOK, itu maksudnya ya. Kemudian perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Terkaget-kaget anak, nggak terlambat, lari dulu situ, tak kasih. Jadi itu sebenarnya anak tidak setuju, tidak suka dengan apa yang kita perintahkan tadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Disuruh dia berlari, dia terlambat, sakit hatinya. Fisiknya juga sakit karena sampai sudah lari-lari dia dari rumah supaya tidak terlambat, sampai di sini disuruh pula berlari lagi. Kemudian untuk jangka waktu yang lama, maksudnya di sini adalah membuat anak menjadi seorang yang pendendam. Dan tamat dia dari sini, ibu itu kemarin disuruhkannya saya bersihkan WC misalnya, kan dia ingat terus. Jadi anak akan mengingat sisi buruk dari kita sebagai seorang guru. Kemudian anak membenci itu, apakah untuk selanjutnya kita lakukan? Apakah kamu meyakininya? Kalau dia yakin, Ananda selanjutnya apakah kamu masih melakukannya? Kayak pasti dia menjawabnya tidak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dia itu semua jawaban itu kita timbulkan dari anak, bukan kita memerintahkan. Masukkan baju kamu ke dalam, bukan seperti itu. Tetapi kita bertanya kepada anak dan anak yang menjawabnya sendiri. Itu sebuah restitusi. Kemudian untuk hukuman itu murid anak membenci sebuah peraturan. Karena hukuman itu biasanya itu karena menyakitkan, sehingga anak jadinya membencinya.
Kemudian untuk konsekuensi, murid atau anak menghormati aturan. Kenapa? Konsekuensi itu sudah kita ketahui bersama, sudah kita sepakati bersama, dan itu adalah keinginan kita dengan anak-anak. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu hal positif. Dia akan menyadari bahwa sesuatu konsekuensi itu menghargainya, dia akan mampu mengganggu kehidupan orang lain lagi. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah, ini sesuatu yang sudah pernah kita lakukan. Ini awal-awal yang kita lakukan untuk saat ini adalah mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena sebelumnya kita buat peraturan sekolah. Di sekolah ada peraturan sekolah, di kelas ada tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Tata tertib biasanya dulu kita ya berarti ada tata tertib kan, tata tertibnya dipajang di sini. Sekarang tidak itu lagi namanya. Kita buat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau kita punya kelas atau sebagai wali kelas boleh dipajang di kelasnya. Tapi kalau kita tidak punya kelas, seperti saya sendiri, saya hanya guru bidang studi, saya hanya menyimpannya dan mengingatkan setiap kali masuk anak. Kalau seandainya anak dia melanggar sebuah kesepakatan yang telah kita susun atau lupa, ya boleh kita perlihatkan kembali. Dan kesepakatan itu harus ditandatangani semua anak. Tidak ada yang tidak menandatanganinya, karena kesepakatan itu kita buat bersama. Dan kita sebagai guru pun juga menandatanganinya karena kita ikut terlibat di dalamnya. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini kenapa peraturan? Ini salah satu contoh yang diberikannya. Mengapa kita memiliki peraturan? Bukan kesepakatan. Menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Karena ini sebuah peraturan, bukan sebuah peraturan. Ini jawabannya adalah untuk keselamatan. Berarti peraturan itu bisa juga dibuat untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu juga untuk keselamatan supaya virus ini tidak menular. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Pelatihan itu juga peraturan. Berbeda dengan di kelas. Di kelas itu adalah sebuah aturan, tidak lagi peraturan yang kita buat, tetapi kesepakatan. Itu yang memerdekakan anak itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, itu gunanya yang keyakinan tadi. Kemudian ini ada dua. Ada TK Dharma Wanita Persatuan, ada kesepakatan kelas. Kira-kira ibu-ibu mana dia yang masuk keyakinan kelas? Ada di sini, ada dua. Kira-kira. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu Pir. Yang saya ditanya di sini itu kesepakatan atau peraturan. Kalau kesepakatan di kelas tadi kami sudah mengambil poin yang nomor 1, menjaga kebersihan sekolah. Kalau menurut saya itu termasuk kesepakatan kelas. Terima kasih Ibu Liza. Jadi kesepakatan kelas tadi poin nomor 1 yang ini, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Itu adalah sebuah kesepakatan. Ibu-ibu yang lain mana kira-kira mana yang masuk kepada peraturan dan mana yang masuk kepada kesepakatan? Intinya kesepakatan itu kita, bukan saya, kita membuatnya, kita melaksanakannya bersama, dan aturannya yang membuatnya saya dan dilaksanakan oleh semua orang. Itu bedanya. Yang ini TK Dharma Wanita Persatuan ini sudah kegiatan aktif dalam pembelajaran dan terakhir tertib. Itu adalah sebuah peraturan atau tata tertib di sekolah, tata tertib di lokal. Mana intinya kesepakatan? Ini katanya saling menyayangi. Berarti ada interaksi antara kita, antara anak dengan anak atau kita dengan anak. Kami guru dan murid yang saling menyayangi.
atau kami murid yang semangat belajar. Itu yang dibuat nanti dalam sebuah kesepakatan. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu kesepakatan. Kesepakatan itu tidak untuk satu orang tetapi untuk kita. Dan kita menyusunnya karena saling berarti yang membuatnya juga ikut terlibat di dalamnya. Kalau misalnya yang ini hanya untuk anak. Guru tidak berlaku yang ini. Anak saja yang mematuhinya. Guru membuat ini, bolehkah guru? Guru boleh membuat ini. Karena wali kelas dibuatnya ini. Tapi aturan tidak berlaku untuk dia. Yang berlakunya untuk anak saja. Tetapi kalau kesepakatan ini kita buat, kami akan datang tepat waktu. Nah, itu kata-kata di sana ya. Kami akan saling menghargai. Itu bedanya sana kesepakatan dengan aturan. Kemudian kegiatan pedalaman keyakinan kelas tabel TJ ada hormat, mendengar, terlihat, dan berperilaku. Hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti tanpa diperintah lagi, kita sudah mau apa tugas yang telah diberikan, kita kerjakan dengan baik. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi namanya kasus bullying atau kasus pengucilan anak. Kita saling merasa diterima dan saling peduli antara rekan-rekan siswa dengan guru. Kemudian kegiatan pedalaman keyakinan kelas itu, ini yang terdengar itu. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bicara selesaikan ini, kita bisa selesaikan ini bersama. Ini salah satu kata-kata yang bisa kita ucapkan. Terima, tolong ya, permisi. Kemudian boleh saya pinjam. Ini satu kata yang akan kita ucapkan, yang didengar oleh kawan. Atau nanti akan segera saya kembalikan. Atau yang terlihat yang bagaimana kata-katanya? Berempati terhadap perasaan orang lain. Kalau ada kawan merasa sedih, kita juga turut merasakannya. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Untuk mengambil sesuatu, usahakan dengan kata tadi meminjam. Pinjam ya, nanti saya kembalikan. Kemudian mendengarkan dengan seksama atau senantiasa berbuat baik dan berbagi. Segala sesuatu rasanya yang baik bagi kita boleh dibagi dengan orang lain. Salah satunya adalah ilmu, supaya ilmu itu lama tertinggalnya dalam diri kita. Kemudian bagaimana berperilaku menurut keyakinan kelas itu adalah tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada dan salim. Meletakkan tangan di dada itu adalah aturan bersalam dengan lawan jenis. Itu kalau kita di Islam ya. Memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Berarti tidak ada dengan postur tubuh pun bisa kita tampakkan. Dengan wajah yang cemberut pun itu bisa sudah menandakan bagaimana sikap kita. Kemudian peraturan dan keyakinan kelas. Itu peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu namanya peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Apa kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempat kelas, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Peraturan, jangan berlari jika di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Ini adalah tidak lanjut dari peraturan manusia. Ini adalah salah satu tingkah laku, tingkah pola anak didik kita di dalam kelas. Kadang-kadang dia diam, kadang-kadang dia mengganggu kawannya, kadang-kadang dia resek, kadang-kadang dia tidak mau memperhatikan, kadang-kadang dia tidur, kadang-kadang dia cuek dalam belajar. Kenapa mereka melakukan itu? Karena kebutuhan dasar dia ini. Dia ingin bisa jadi di rumahnya dia kurang kasih sayang, bisa jadi di sekolahnya dia tidak rasa diterima di kelasnya, makanya dia cuek.
Jadi kemudian bisa juga dia penguasaan. Penguasaan ini kadang-kadang dia ingin untuk dia semuanya, tidak ingin dia orang lain ikut terlibat dalam satu kegiatan itu. Ingin dia, itu adalah kebutuhan dasar dia. Ada keinginan kesenangan. Mungkin dia suka dia menjewer-jewer kawannya, dia senang melihat kawannya meringis. Mungkin kawannya kebanyakan manjaan. Itu ada suatu kasus anak yang suka menggelitik-gelitik kawannya, dipanggil oleh guru. Kenapa kamu suka menggelitik kawanmu? Senang saya melihat kawannya, Bu. Itu adalah kesenangannya. Jadi bagaimana kita mengendalikan semua kebutuhan dasar manusia itu? Ini ada namanya segitiga restitusinya. Kemudian ada lagi kebebasan. Dia terikat rasanya dia di dalam kelas itu. Dia ingin bebas. Berjalan hilir mudik itu adalah sebuah satu kebebasan yang diinginkannya. Bagaimana cara kita guru untuk mengendalikan kebebasan anak itu? Berilah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jangan pembelajaran yang monoton. Ada suatu kisah yang diceritakan kami waktu itu, anak disuruh belajar matematika, suruh ke depan berdiri dia. Kena si Arif, kenapa tak kamu kerjakan? Tak tahu, Bu. Kemudian duduklah kamu ke belakang, sampai dia ke belakang langsung dia tidur. Kemudian dipanggil guru, ya Bu, apa yang? Kenapa kamu tak mengerjakan? Arif, tak tahu, Bu. Katanya. Bagaimana tugas kita? Kenapa anak begitu? Kalau kita biasanya di sini kita juga kerjakan, nggak tahu siapa lagi yang bisa yang lain. Si Arif tidak mau, yang lain yang ada tak? Yang bisa, supaya pembelajaran kita tetap berlangsung. Seharusnya tidak begitu. Kita akan menggali potensi anak itu. Apa? Kenapa dia acuh? Kenapa dia diam? Kenapa dia cuek? Kenapa dia tidak mau mengerjakan sesuatu di kelas? Bisa jadi metode yang kita gunakan tidak cocok dengan anak. Itu gunanya kita melakukan tes diagnostik. Kadang-kadang kita juga melihat catatan anak kosong. Kenapa? Karena dia sudah bosan melihat kita mencatat terus. Sehari-hari mencatat, besok mencatat. Datang ibu datang lagi, apa yang lagi mau dicatat. Jadi itulah di kurikulum Merdeka ini nanti kita akan menggali, melihat potensi anak itu dengan tes diagnostik bakat anak. Apakah anaknya audio, apakah anaknya visual, atau apakah anaknya kinestetik. Dari situ kita lihat juga kebutuhan dasar dari anak itu. Kemudian kita lanjutkan posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada nama, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini adalah orang yang suka menghati-hati. Sama dengan kita, dan saya sendiri pun sering begitu. Hei, mana pun dapat sepatu? Buka, taruh di situ. Itu adalah salah satu posisi menghukum. Kita suka menghati anak. Sepatunya putih atau dia pakai sandal. Nah, kita langsung menghukumnya, menyuruh dia membuka sandalnya dan disuruh dia berjalan tanpa sandal. Dan kenapa dia berbuat orang merasa bersalah? Itu maiba-iba, melas-melas mengecek dirinya. Apa yang dia lakukan, kita membuat bagaimana dia merasa bersalah dengan dirinya, sehingga dia menyesal untuk melakukan sesuatu. Itu bukan hal yang baik. Menceramah mengatakan seharusnya kamu begini nak, ibu kecewa sama kamu nak, kenapa kamu begini? Nah, itu membuat rasa bersalah. Apalagi yang dikatakan guru, kamu seharusnya tahu nak, ibu sudah lelah mengatakannya, ibu stres kelihatannya kamu. Itu tidak bagus sebenarnya. Kemudian ada lagi posisi kontrol itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Itu yang tenang. Ayolah lakukan demi ibu. Tak sayang nak kamu sama ibu? Nanti bapak kepala sekolah itu anak ketergantungan. Aduh, bawa lain. Kita tahu ibu kita ada. Tak ada, kita diculik lagi. Maka ibu itu dilihat. Dia tidak akan menimbulkan motivasi dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ibu saja dan lain tak ada. Kalau bertukar guru itu apabila barang lainnya lagi. Karena kita meletakkan anak posisinya sebagai teman. Kemudian saat murid berkata bagaimana? Saya berpikir bapak atau ibu teman saya. Hanya begitu. Saya senang dengan ibu itu. Dia teman saya, dia berteman dengan saya. Tidak akan mau dia marah nanti itu. Dia akan tolong saya tuh. Tidak akan dilaporkan saya sama bapak kepala sekolah. Itu prinsip anak itu. Apa dampak kepada anak? Anak jadi lemah. Dia tergantung sama kita. Anak tidak mandiri.
Kemudian posisi pemantau. Guru melakukan menghitung dan mengukur apa tadi? Tidak tahu kamu apa peraturan di sekolah? Dia memantau saja, padahal guru itu kadang-kadang tak tahu juga. Kemudian apa yang katakan guru? Apa peraturannya? Misalnya dia mengeluarkan baju tadi. Tahu nggak kamu apa peraturan di sekolah ini? Tidak boleh mengeluarkan baju, Bu. Itu peraturan. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak nampak dia awak lain, ini keluar balik baju itu. Jadi apa yang dilakukannya? Dia melakukan sesuatu itu kalau terlihat sama kita. Kalau si ibu B yang melihatnya, ibu itu maka tak dipedulikan yang saya biarkan saja. Jadi intinya sama-sama kita menegakkan sebuah kesepakatan di sekolah itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Berarti dia karena ada peraturan di pemantau, aturannya apa bilang guru itu. Dia akan tahu berapa banyak Bu yang akan saya lakukan. Apa yang bintang, berapa bintang itu kan hasil. Itu dia anak SD. Berapa bintang? Bintang 3 kah? Bintang 4 kah? Atau bintang 5 kan harus saya peroleh. Katanya kalau kita dapat 100, berapa buah berapa kali saya dapat 100 Bu. Kemudian dampaknya pada murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir itu adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi tingkat paling baik. Inilah tujuan terakhir kita sebagai guru untuk pencapaian posisi ini. Bagaimana kita mengambil apa tindakan yang muncul dalam diri anak dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi solusinya anak menemukan sendiri, bukan usulan dari kita. Kemudian menguatkan pribadinya. Kalau dia melakukan kesalahan, kita dukung dulu kesalahannya itu supaya emosinya stabil. Sehingga nanti bisa kita buat keyakinan dia menyadari sendiri apa kesalahan-kesalahannya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bila memperbaiki keadaan, kata murid. Apa dampaknya bagi murid? Dia bisa mengevaluasi dirinya, bagaimana dia cara memperbaiki dirinya. Karena semua yang kita berikan keyakinan pada dia memunculkan dalam dirinya. Dia yang melibatkan dalam dirinya. Dia yang menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang telah dia buat tadi. Kemudian ada sebuah video tentang 5 posisi kontrol tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat?
2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk kerja. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu dia Bapak Ibu posisi kontrolnya, 5 posisi kontrol yang telah digambarkan tadi. Kira-kira yang mana yang paling sering kita lakukan? Kira-kira yang mana yang sering kita lakukan sebagai temankah, penghukumkah, manajerkah? Jadi titik yang paling baik itu nampak di sana. Kalau penghukum, anak-anak tipu wajahnya masih ketakutan. Dan yang terakhir manajer, karena kita melaksanakan
posisi manajer, anak akan tersenyum akhirnya, bapak ibu itu tidak marah sama saya rupanya, jadi saya tersenyum. Ya kita sebagai guru, sebagai manajernya mencarikan solusi dan keyakinan kelas yang diyakininya dan mengeluarkan dalam dirinya sendiri motivasi atau langkah-langkah cara untuk mencapai kebutuhan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Misalnya kita menyelesaikan suatu kasus, anak sudah marah-marah, maka jawaban kita, setiap orang pernah melakukan kesalahannya. Bukan kamu saja seperti itu, misalnya ibu juga pernah melakukannya seperti itu. Jadi anak merasa terdukung terhadap tindakan yang dia lakukan. Baru nanti kita masukkan kepada keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, misalnya keyakinan apa yang sudah ada kita susun. Misalnya saya kurang menghargai, tidak sesuai dengan hati nurani saya, misalnya kan. Jadi kemudian kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Sebenarnya kalau dia sudah melakukan kesalahan, dia akan menjawab, saya sebenarnya tidak mau melakukan hal yang demikian, Bu, misalnya kan. Kemudian menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, nak. Jadi bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kita kadang-kadang penyelesaian masalah ini, jadi yang benar siapa? Siapa yang salah? Siapa yang pertama? Siapa yang kedua? Itu kan mencarinya. Berarti untuk posisi yang segitiga institusi ini, kita jangan melakukan hal tersebut, tapi buat lalu stabilkan lalu identitasnya untuk penyelesaian suatu masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Itu kalau anak merasa dirinya yang bersalah. Ya, saya bersalah, saya jahat, saya begini. Maka untuk menstabilkan identitasnya, kita buatlah pertanyaan begini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian validasi kebutuhan. Membantu siswa menggali basicnya, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Yaitu bacaannya bukan cantik. Apakah itu powernya? Freedom, love, and relationship. Saya kurang pakai bahasa Inggris. Fun and festival, ya. Kemudian guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya, kan? Misalnya, seharusnya tadi kalau kamu sudah mencakarnya, tetapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, itulah sesuatu yang validasi kebutuhan itu. Sehingga anak berkata, iya Bu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Kalau dia berbuat salah, kamu punya alasan tak kenapa kamu melakukannya. Misalnya anak benar-benar bertengkar di kelas, kamu punya alasan tak kenapa kamu bertengkar di kelas. Pasti anak mengemukakan apa alasannya. Kemudian apakah itu penting bagimu? Setelah dia mengemukakan alasannya, alasan itu kita lanjutkan, apakah itu penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Ini mengapakannya? Validasi kebutuhannya. Istilahnya ini adalah menyanjung anak. Sanjung-sanjung saja dulu. Sebenarnya kita tahu bahwa anak itu sebenarnya salah yang dilakukannya, tapi kita sanjung-sanjung saja dulu supaya apa yang dikeluarkannya, supaya nanti dia validasi kebutuhannya, berarti dia menyadari sendiri bahwa itu dia benar-benar bersalah. Jadi maukah kamu belajar cara itu mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kalau dia memukul itu, kita ya, kalau ibu pun dikatakan begitu juga ibu pukul itu salah satu kita mengiyakan dia. Sebenarnya kita tahu yang dilakukannya itu salah, tapi iyakan saja dulu. Kemudian apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik itu esok lagi? Berarti kita buat pertanyaan supaya dia menyadari kesalahannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma merasakan ketika kamu melakukan itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya kita tanya dirinya, kalau dia memukul anak, apa yang dirasakan dalam dirinya? Senangkah dia? Puaskah dia dengan apa yang dia lakukan tadi? Dia akan mungkin kita takutkan nanti dengan keyakinan dalam dirinya. Memang apa keyakinan dalam dirimu kalau kamu memukul orang lain?
Misalnya dia sebenarnya saya nggak senang Bu katanya, dia akan memunculkan jawaban-jawaban dalam dirinya untuk keyakinan tersebut. Kemudian mungkin sampai di sini untuk penerapan destinasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini. Ada satu lagi video yang akan saya tayangkan tentang budaya positif, tentang segitiga restitusi. Bagaimana penyelesaian kasus anak tentang segitiga restitusi ini? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan berlandaskan pada teori kontrol Dr. William James. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua murid yang berani dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsit, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan. Proses dialog ini menggunakan tiga langkah yang dilakukan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menggunakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Itu penjelasan kasus anak. Siang sana. Sudah lama lagi ketemu saya. Kenapa hari ini begini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya betak-betak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya selalu menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira
kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu dia penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Awalnya anaknya kan sedikit marah dan kesal kan. Setelah dilakukan segitiga restitusi oleh bapak itu, sudah ada senyum di wajah anaknya bahwa dia bisa mengendalikan dirinya dan membuatkan keyakinan dalam dirinya bagaimana memecahkan masalah itu, bagaimana menghargai orang lain. Sebenarnya anak itu punya potensi yang ada dalam dirinya dan belum dimunculkannya. Baiklah Bapak Ibu, sebenarnya banyak praktik baik yang telah kita laksanakan di sekolah kita ini. Salah satunya adalah berdoa sebelum mengikuti pelajaran, membaca Asmaul Husna, dan membaca ayat pendek adalah salah satu disiplin-disiplin positif yang telah kita terapkan. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada beberapa kasus yang telah saya laksanakan bersama anak kita. Yaitu yang pertama itu adalah kasus Rabil. Ini yang terlambat datang ke sekolah. Saya melaksanakannya dengan segitiga restitusi. Jadi mungkin Bapak Ibu penampilan ini saya sendiri pun melihatnya kurang tepat sebagai posisi manajer. Tetapi namanya kita masih tahap belajar menuju posisi manajer tersebut. Ini kita lihat bersama ya Bapak Ibu. Lanjut untuk kasus yang kedua, ini adalah Puji Lestari, kelas 91, membentak kawan sebangkunya.
bentak-bentak Puji. Untung saya masih sabar, kalau tidak melayang tangan saya. Coba kita lihat tindakan kamu dalam membentak kawan kamu itu. Sesuai nggak dengan kesepakatan dan keyakinan kelas atau prinsip kamu yang kamu pegang sendiri? Cocok nggak rasanya dengan diri kamu? Kamu bentak-bentak, kamu marah-marah sama kawan kamu yang kelas itu. Cocok nggak dengan diri kamu sendiri? Pak Bu, saya capek marah-marah itu Bu. Kira keyakinan kelas dan prinsip yang mana yang tidak sesuai dengan keinginanmu itu, Puji? Ya, saya sangat menghargai orang lain Bu. Tapi saya sangat emosi Bu. Tidak dapat mengendalikan diri saya sendiri. Kamu yakin tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Ya Bu. Nah, itu setuju. Kita harus saling menghargai dan kita juga harus saling meyakini saat kita sedang emosi atau marah. Saya sabar, tidak akan terjadi sesuatu di luar kendali saya nanti. Nah, kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu itu tidak? Ya Bu, saya meminta maaf dan menyelesaikan kesalahan dengan baik-baik. Kamu, Puji, bagaimana rasanya menjadi orang baik itu, orang yang bertanggung jawab itu, bagaimana rasanya dengan kamu? Puji, terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan memperbaiki bersama masalah itu dan kamu akan saling memaafkan ya. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Sudah mau berbagi ilmu, lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, silakan. Pesan saya setelah diterima atas keputusan saya itu, awalnya saya takut dimarahi oleh Bu Ibu. Namun ternyata pesan saya itu salah. Setelah Alhamdulillah, saya menemukan solusi atas permasalahan itu. Saya akan berusaha hadir tepat waktu dan mandi datang terlambat ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya setelah menunggu kasus penyelesaian kasus Sanriati. Awalnya saya takut, saya takut dimarahi oleh pimpinan. Namun sebaliknya, ternyata pesan saya itu salah. Setelah berbincang dengan Ibu, saya menyadari bahwa pola saya lakukan itu salah dan saya menemukan solusi atas permasalahan itu. Setelah berbincang dengan Ibu, saya bertekad akan melakukan perubahan dalam diri saya. Saya berusaha meredam emosi dengan penuh kesabaran dan kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bapak Ibu, dua kasus yang telah saya tangani, kasus si Habil dengan kasus si Puji. Kemudian yang telah lakukan nyata yang telah lakukan satu lagi adalah tentang kesepakatan kelas. Jadi saya akan tampilkan video kesepakatan kelas kita. Di kelas 92 sebelumnya kalian dalam kelas berapa ada yang 81 dan 82 sekarang sudah berbaur menjadi satu kelas yaitu di kelas 92. Ini adalah pertama sekalinya kita belajar, kita bertemu di kelas 9 dalam kelas 82 dengan buku harapan saya itu awal-awalnya sudah kita lanjut satu tahun ke depan ini kita akan belajar dengan ibu tentang mata pelajaran apa? Matematika. Dari untuk tahun pelajaran ini kita akan membuat sebuah kesepakatan itu adalah atau keyakinan kelas. Kesepakatan atau keyakinan kelas itu apa yang kamu inginkan dari kelas ini? Bagaimana keinginan kamu tentang kelas ini saat belajar dengan ibu? Belajarnya tidak belajar dengan ibu. Kalau dulu sebelumnya kita punya kesepakatan di kelas 82 atau pelajaran yang mana itu mendukung matematikanya dan juga catatannya bagus. Juga yang tidak masuk berarti kalau kita tidak lengkap berarti nilainya di bawah. Jadi ini kita pada kesepakatan kembali mau
guru-guru dan guru beribadah. Yang kedua, bukan berjelas dalam mengajar matematika.
Itu dia Bapak Ibu 3 aksi nyata yang dapat saya lakukan di sekolah ini yang sudah saya dokumentasikan. Sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan, cuma kita tidak sempat tidak mendokumentasikannya. Kemudian segi 3 restitusi itu juga sudah sering kita lakukan, kadang-kadang tidak lengkap. Di mana segi 3 restitusi itu ada menstabilkan identitas, membuat rasa bersalah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Sudah sering kita lakukan sebenarnya, cuma sekarang minta bukti dokumentasinya. Berguna untuk kita ke depannya dalam penerapan budaya positif kita di sekolah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Fitri Susanti yang sudah memberikan paparan yang begitu luar biasa kepada kita semua berkaitan dengan materi budaya positif. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan tadi bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan juga di kegiatan-kegiatan pembelajaran kita di kesempatan yang sudah menunggu kita saat ini di tahun pelajaran 2023-2024. Baik Ibu, demikianlah rangkaian acara kegiatan diseminasi aksi nyata modul 14 program pendidikan guru penggerak angkatan 8 budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Fitri Susanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah menonton video dan paparan yang saya berikan tadi. Bu Fitrina, tadi kegiatan yang kita baru laksanakan tadi benar-benar memberikan sebuah pengalaman yang luar biasa, terus terang untuk saya pribadi, karena selama ini mungkin banyak sekali hal-hal yang mungkin berlawanan dari apa yang saya peroleh tadi dari kegiatan yang dipaparkan, karena kita cenderung mungkin selama ini lebih banyak mengarah ke menghukum, memberikan hukuman, menegur secara langsung. Ya, kadang-kadang anak kita melakukan satu kesalahan langsung kita berikan teguran yang keras. Sementara tadi dari paparan yang Ibu sampaikan di materi disiplin positif, Bu Fit ya, muncul suatu pemikiran yang baru. Ya, bagaimana seharusnya nanti ke depan, terutama di tahun ajaran baru ini, saya sebagai seorang guru mata pelajaran ya di kelas berusaha untuk menghindari hal-hal yang terkait dengan hukuman-hukuman, mungkin dengan mulai membuat suatu kesepakatan dengan murid-murid di kelas, membuat keyakinan-keyakinan yang disepakati bersama, sehingga berusaha untuk perlahan-lahan nanti menghilangkan yang berbentuk hukuman-hukuman yang mungkin selama ini terlanjur sudah kita laksanakan. Mungkin itu. Terima kasih Bu Santi, alhamdulillah semoga bermanfaat dan untuk kemajuan sekolah kita ke depannya. Dan perlahan-lahan saya sendiri pun juga mencoba kita bagaimana mengambil posisi menjadi seorang manajer, melakukan memecahkan sebuah kasus yang ada dari anak. Terima kasih Bu. Sama Bu Fit. Minta waktunya sebentar ya. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Nova tadi setelah mendengar paparan dan diseminasi yang telah Ibu berikan tadi serta menonton video-video yang telah Ibu tayangkan tadi. Terima kasih Bu Fit atas pertanyaannya. Dari kegiatan yang kita lakukan bersama tadi, dari video yang Ibu tampilkan di acara diseminasi aksi nyata modul 14, di sana banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil saya secara pribadi, di mana dulu kita membuat peraturan, tapi sekarang sudah diganti dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Di mana dulunya kalau jika anak melanggar peraturan yang kita buat bersama, kita memberikannya hukuman. Sedangkan sekarang kita tidak boleh lagi menghukum, tapi memberikan konsekuensi ke sebuah kesepakatan atau keyakinan yang kita buat di dalam kelas.
Nah, terima kasih Bu Nova atas paparannya. Semoga bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita ke depannya. Terima kasih Bu.